Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Jika berbicara, dan saya kutip dari halaman accounting.binus.ac.id, relaksasi pajak adalah membuat kewajiban perpajakan menjadi lebih longgar, seperti perpanjangan waktu dalam melakukan administrasi perpajakan. Nah, saat ini kami akan mengajak Anda pendengar untuk berbincang bersama narasumber kami dengan topik BPKPD Buleleng, relaksasi pajak dan perkuat layanan digital. Langsung saja saya sapa, ada 3 narasumber kami pagi hari ini. Selamat pagi untuk Kepala BPKPD Kabupaten Buleleng, yaitu Bapak Dr. Andes Gede Sugiarte Widiade, MSI. Om Swastiastu, selamat pagi Bu Irna, dan selamat pagi seluruh pendengar dan pemirsa dimanapun berada. Om Swastiastu, selamat pagi Pak. Dan juga ada Sekretaris BPKPD Kabupaten Buleleng, Nimade Susi Atnyani SEMMAK. Om Swastiastu, selamat pagi Mbak Irma dan juga pendengar setia RRI. Semoga selalu dalam keadaan sehat, rahayu. Dan ada Ibu Yulin Widyasari SH sebagai fungsional penyusun perancang peraturan perundang-undangan BPKPD Kabupaten Buleleng. Selamat pagi Mbak Irma, Om Swastiastu, para pendengar sekalian. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat selalu. Astagfirullah, ini luar biasa sekali ya pagi hari ini dari BPKPD lengkap nih, hitungannya komplit ya menemani saya pagi hari ini. Nah, ini kan berbicara tentang BPKPD Buleleng, relaksasi pajak dan perkuat layanan digital. Kalau boleh diketahui kan memang baru seminggu ya Bu ya, atau Bapak, untuk digitalnya ini seperti apa? Silakan. Baik, terima kasih Bu Irna dan para pemirsa Pro 1 RRI Singaraja dimanapun berada. Sebelum lanjut mungkin saya menyampaikan terima kasih kepada Bu Irna juga RRI diberikan kesempatan pada pagi hari ini untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan perpajakan di Kabupaten Buleleng. Dan sebelumnya juga kami menyampaikan terima kasih kepada semua masyarakat Buleleng yang sudah ikut berpartisipasi untuk membayar pajak dalam rangka pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Buleleng. Ya. Jadi terkait dengan digitalisasi ini sebenarnya sudah lama ini. Sudah lama ya, oke. Kita canangkan ini memang sudah menjadi anjuran dan dorongan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi untuk melakukan digitalisasi dengan tujuan untuk efektivitas dan efisiensi di dalam proses perpajakan, baik itu dari proses penetapan sampai dengan pemungutan pajak. Jadi sebenarnya sudah lama ya. Sudah tapi lama, kalau iya baik. Kalau kemarin kita sempat juga mantau di Taman Kota Singaraja, tepatnya di Car Free Day itu sebenarnya memang seperti apa Ibu Susi nih, Ibu Susi yang kemarin ada di sana ya. Baik, silakan seperti apa nih Ibu Susi? Iya Bu, baik, terima kasih. Mungkin menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Kaban bahwa kita sudah bergerak dari tahun 2017 sebenarnya untuk digitalisasi, terutama untuk digitalisasi pembayaran. Jadi tujuannya adalah untuk kita bisa memberikan transparansi, pelayanan yang transparan kepada masyarakat, bahwa uang pajak yang mereka bayarkan itu sudah langsung masuk ke rekening kas daerah. Nah, di sini tentunya tantangan dari digitalisasi sendiri yang paling berat itu adalah bagaimana kita membentuk ekosistem digital di masyarakat untuk bisa sadar untuk membayar pajak melalui kanal digital. Kalau dari sisi pemerintah kita menyediakan kanal, tetapi kalau dari masyarakat belum memanfaatkan secara maksimal, nah tentu ini yang menjadi PR kita. Nah, inilah yang kita dorong dalam bentuk sosialisasi di Car Free Day. Sebenarnya sudah dari tahun lalu kita hadir setiap minggu di Taman Kota untuk bisa pertama mensosialisasikan tentang pembayaran pajak, kemudian mengajak masyarakat untuk melunasi pajak, mendekatkan layanan, termasuk juga mensosialisasikan kanal-kanal digital. Jadi pembayaran pajak di Car Free Day itu ya dengan menggunakan kanal digital, baik dengan QRIS bisa, kemudian mobile banking Bank BPD, kemudian bisa virtual account juga gitu. Nah, itu ada gimmick-gimmicknya juga di sana seperti itu. Jadi tujuannya memang meningkatkan layanan ya kepada masyarakat ya. Iya, betul. Khususnya wajib pajak yang tidak tercover. Iya. Betul ya. Ini kalau Ibu Yulin nih gimana nih, kalau dari Ibu Yulin nih sebagai selaku fungsional penyusun perancang peraturan perundang-undangan BPKPD Kabupaten Buleleng, seperti apa
Kalau dari Ibu nih. Baik, Mbak Irma. Jadi mungkin dari sisi kami ini adalah dari sisi regulasinya, karena sebagaimana kita ketahui ya, perkembangan teknologi itu sangat-sangat dinamis. Dimulai dari kita start 2017 sampai kondisi terakhir 2023 ini kita beberapa kali melakukan perubahan regulasi. Artinya dari sisi regulasi kita harus berbenah, dan teknologi yang kita manfaatkan, kemudian inovasi yang kita lakukan tentu saja semuanya harus sesuai dengan regulasi yang ada. Seperti itu, Mbak Irma. Tapi ini nggak sesuai target nggak ini untuk pencapaiannya untuk sampai saat ini hitungannya? Sampai tahun 2023 mau akhir lagi ya. Oke, harapannya seperti apa nih, Bu? Baik, Bu Irma. Jadi untuk pendapatan daerah kan ada dua banyak ini. Ya. Ada di sektor ada sektor pajak dan ada berdistribusi. Siap. Jadi untuk sektor pajak ini kiranya sudah secara umum sudah bisa disampaikan bahwa itu sudah terpenuhi targetnya, yaitu kurang lebih 86,79% dari 183 miliar. Siap. Itu sudah sampai dengan bulan ini sudah masuk 159 miliar lebih. Jadi kalau kita persentasikan sudah 86,79. Oke, siap. Nah, tinggal 14% Iya. lagi itulah sudah final. Iya. Ya, baik. Nah, kalau misalnya kan tadi kan disampaikan juga bahwa pelayanan yang diberikan itu tidak hanya pada hari kerja ya, Bu ya. Iya, benar. Berarti ini luar biasa sekali nih. Kalau yang di luar non kerjanya, kalau di jam kerja itu apakah memang harus ke kantor atau memang bisa seperti tadi dikatakan via lain-lainnya bisa? Oh iya, mohon izin. Jadi karena kita sekarang mengedepankan layanan digital, jadi tidak hanya pembayaran saja yang bisa melalui kanal digital. Siap. Jadi pelayanan pajak yang kita siapkan itu semuanya sudah bisa dilayani secara digital. Jadi masyarakat bisa mengakses layanan kita di mana saja. Nah, pada tahun 2022 kemarin kita meluncurkan aplikasi Panji Den Bukit. Ya. Oke, namanya Panji Den Bukit. Ya. Jadi pelayanan pajak digital masyarakat Den Bukit. Nah, ini mulai dari pelayanan ngecek tunggakan, kemudian pelayanan pelaporan SPTPD bagi wajib pajak self assessment pajak hotel, restoran, hiburan, kemudian pelayanan PBB berupa pendaftaran baru, mutasi, kemudian pemutakhiran pajak. Nah, itu bisa diakses oleh masyarakat. Nah, tentunya kita juga semua proses layanan ini kita arahkan by digital. Nah, untuk mengantisipasi masyarakat yang memang belum memahami terkait digitalisasi, nah kita juga membuka nih ruang pelayanan digital. Jadi di kantor pun kita membuka masyarakat yang mau mengakses layanan digital kita, kita siapkan ruangan dan ada pendampingan juga. Baik. Mungkin yang harus diketahui oleh masyarakat bahwa relaksasi pajak dan layanan digital ini memang dijadikan berpisah maksudnya, tapi dalam arti kata relaksasi pajak itu seperti apa nih untuk masyarakat ketahui nih. Nah, seperti itu. Bapak Pak Gede? Oke, siap. Jadi relaksasi pajak itu ada beberapa keringan-keringanan yang kita berikan kepada masyarakat. Siap. Jadi kan sudah pada ketahui kan pajak itu kan ada jatuh tempo nih. Nah, biasanya yang normatif dibilang itu kan 30 September itu jatuh temponya. Nah, sekarang kita berikan kelonggaran sampai dengan 31 Desember. Oh, masih lumayan. Yang kedua, tapi biasanya kalau jatuh tempo kan pasti kena denda nih. Nah, itu yang ditakutkan ya. Jadi dendanya kita hapuskan. Nah, itu dia gitu. tuh. Ada satu lagi hal, yaitu bila mana masyarakat mau bayar pajak, punya utang pajak nih, 2015 ke bawah itu ada tukar-tukar pajak. Jadi manakala wajib pajak atau masyarakat bayar pajak melunasi dari 2016 sampai sekarang, itu secara otomatis utang pajaknya dari 2015 ke bawah itu terhapus. Oh, oke. Siap. Jadi hanya yang terbaru aja hitungannya gitu ya. 16. Tapi memang seharusnya memang diharapkannya sih ke depannya tidak seperti itu lagi ya, Pak ya. Baik. Nah, ini kita tambahin lagi sama Ibu Susi, boleh Ibu Susi? Ya, jadi ini kan sesuai dengan peraturan Bupati nomor 16 tahun 2023. Jadi itu batasnya relaksasi ini sampai 31 Desember 2023. Jadi dalam kesempatan ini juga kami menghimbau masyarakat untuk bisa
aware terhadap kepemilikannya, apakah sudah terdaftar. Kalau misalnya sudah terdaftar SPPT-nya, cek tunggakannya. Jadi manfaatkan relaksasi ini. Iya, baik. Jadi ada Batas waktunya Iya, tetap ya. ada Jangan batas sampai lagi nanti Iya. nambah lagi. Oke. Nah, ini udah ada yang mulai bertanya, boleh kami sampaikan. Siap. Tapi juga untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami seperti biasa, line telepon kami sudah terbuka untuk Anda di 0362246644 atau melalui WhatsApp di 0811399970. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Gede untuk hingga trimester ketiga tahun 2023 nih Pak. Bagaimana capaian pajak di Kabupaten Buleleng? Bapak Gede. Bapak gitu ya. Nggih. Itu dulu mungkin ya satu-satu biar tidak terlalu ini apa langsung 2 pertanyaan? Ya, Boleh ya? Oke. Nah, kalau untuk piutangnya sendiri Pak, di piutang pajak di Kabupaten Buleleng seperti apa? Bagaimana? Itu dulu 2 pertanyaan Bapak nggih. Dan Ibu, terima kasih langsung dikomentari mungkin. Baik, jadi kan sebagaimana saya sampaikan tadi, untuk capaian pajak nih ada 10 jenis pajak yang Oke, kita pungut gitu. Di antaranya tuh pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, parkir, air tanah, mineral bukan logam, galian C maksudnya, BBBP 2 dan BPHTB. Jadi ada 10 jenis pajak yang kita pungut di Kabupaten Buleleng dari target 200 juta rupiah itu sudah terrealisasi sampai dengan akhir bulan kemarin 159 miliar juta lebih, atau kalau kita persentasikan kurang lebih 86% untuk di semester 3 ini kan. Yes, semester 3. Baik, kalau Ibu Susi nih, bagaimana nih untuk Ibu Susi pertanyaannya? Bagaimana dengan piutang pajak di Kabupaten Buleleng? Iya, kalau untuk piutang Bu, kalau tercatat per 31 Desember 2022 di awal tahun kita memiliki piutang agregat di angka 102 miliar Bu. Dan yang terbesar itu memang masih di sektor pajak bumi dan bangunan. Oke. Itu mulai dari akumulasi dari tahun 2014 di saat KPP pertama melimpahkan dan sampai sekarang terakumulasi sampai di angka 95 miliar. Nah, inilah yang menjadi awal mula dasar kenapa kita mengeluarkan relaksasi yang sampai saat ini untuk agregat sendiri di PBB sudah bisa kita mengumpulkan di angka 6 miliar. Nah, jadi mudah-mudahan di sisa 3 bulan ini masyarakat bisa memanfaatkan relaksasi ini, termasuk juga kita melakukan pemutakhiran juga. Jadi masyarakat yang sudah aware, kemudian mereka menyadari bahwa ada tunggakan pajak, memanfaatkan relaksasi ini menjadi input juga bagi kita bahwa atas NOP itu memang sudah termutakhirkan dan memang ada jelas objek dan subjek pajaknya kan gitu. Oke, Nah, siap. ini yang sudah kita lakukan. Berarti kalau dari pantauan yang kemarin Bu Susi ya luar biasa ya, jadi untuk antusias masyarakatnya. Iya, betul. Iya, jadi mungkin bisa juga yang sudah kemarin datang ketemu sama Ibu Susi di Car Free Day bisa menginformasikan kepada saudara-saudara lainnya gitu, Iya, teman-teman, kalau keluarga gitu ya. Iya. Oke. Jadi untuk kita kembali ke Ibu Yulin dulu nih. Ibu Yulin sebagai fungsional penyusun perancangan peraturan perundang-undangan BPKPD untuk kemarin juga ikut ya Bu ya waktu di Car Free Day. Kebetulan saya lagi ada aja. Oke, siap. Tapi kalau menurut dari Ibu sendiri nih untuk dari pajak yang ada di Buleleng ini seperti apa? Baik. Jadi untuk Buleleng ini yang tadi sudah disampaikan Bu Sekban, idolanya itu memang masih di sektor PBB. PBB ya, oke. Jadi PBB ini seperti ibunya pajak, jadi memang hampir semuanya. Dan untuk pemungutan pajak ini tentunya juga kita memang harus bergerak bersama-sama ya, tidak hanya kami, karena dari BPKPD sudah melakukan beberapa langkah termasuk merangkul juga aparat desa dalam hal ini. Jadi mulai dari pendataan itu memang kami juga turun aktif
dibantu oleh rekan-rekan dari UPTD Sedahan yang ada. Tapi tidak lupa juga peran aktif dari masyarakat sendiri. Itu yang utama ya, Bu, Iya, ya? itu yang utama. Iya. Jadi kalau masyarakatnya juga mau aktif, tentu akan kita peroleh hasil yang maksimal. Astungkare nanti tujuannya tercapai ya Bu Susi dan Iya, Pak Gede nih. Astungkare. Oke, baik. Pendengar, kami akan ajak Anda kembali untuk bergabung dan nantikan lagi perbincangan ini. Kami akan segera kembali. Akhirnya tercapai juga apa yang aku inginkan. Mempunyai sebuah usaha restoran yang digandrungi banyak orang. Wah, selamat ya. Semoga bisnis kamu makin lancar ke depannya dan usaha kamu sukses pastinya. Tapi BTW, udah taat pajak kan, Bro? Nah, kalau masalah itu nggak usah diragukan lagi. Tenang aja, kan aku peduli pajak. Gitu dong, Bro. Ayo peduli pajak, jadilah warga negara yang baik dengan taat membayar pajak. Membayar pajak, bukti cinta tanah air. Hari gini nggak bayar pajak, apa kata dunia? Iklan layanan masyarakat. Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Sudah dengarkan Pak, itu hasil kami kerja loh Pak. Untuk Bapak dan Ibu sekalian ya, bahwa wajib pajak itu memang harus ya Pak untuk warga negara Indonesia ini. Baik, ada penelpon Pak, kita akan sapa dulu untuk penelpon pertama pagi hari ini. Halo, selamat pagi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bapak. Selamat pagi Pak. Nggih. Yang dari Ambengan ini Pak. Dengan Bapak Siren niki Pak. Pak Gede Sedake. Oh nggih. Yang mau bertanya. Dulu Tiang pernah prona di Wonogiri Pak. Tanah Tiang sebelum prona 33 are. Setelah prona berarti 43. Akhirnya pajaknya nyaplir terus Pak. Sulit membayar gitu. Bagaimana caranya Pak? Nggih. Sudah kami Dan terima. Yang kedua, waktu ini saya sudah kan ada di Beratan cabangnya ya. Iya. Di sana mencari data. Kok Pak lama sekali Pak, itu saya malas jadinya Pak. Tolong kalau ada yang bayar pajak yang biar ya dipersingkat lah waktunya. Saya ini buta, nggak melihat Pak ya. Nah itu aja dulu Pak ya. Oh nggih. Nggih, susma Pak Gede Sedake. Nggih. Nanti akan dijawab langsung oleh Bapak Gede juga nih sama Bu Susi ya. Ada lagi yang ingin bertanya mungkin melalui line telepon di 0362 24644 masih kami kasih kesempatan. Baik, penelpon berikutnya. Halo, selamat pagi. Halo. Nggih. Halo, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi. Selamat pagi. Bapak narasumber. Nggih, Pak Made Ribe. Siapa ini? Dengan Irna Wayade. Pak Irna Nggih. Nggih. Dulu Ini langsung saya. potongannya Pak. Boleh saya nimbrung bicara? Boleh. Ya, begini Bapak Ibu saya punya 2 lokasi di Bandung Banui. Yang satu ada nama saya, yang satu masih mantunya. Sampai sekarang rasanya belum bayar itu. Tapi orang dulu kan nyicil Pak ya. Sebelum lunas tidak berani bayar. Kalau yang di Lingkungi yang saya pakai penukarannya itu sudah terurus. Yang di selatan justru karena COVID saya jadi ragu-ragu di mana nih, Hangwang dan Umalu. Ya, Astungkare mudah-mudahan saya bisa ngurusnya saat ini ya. Ada 2 lokasinya. Beda-beda Pak. Hanya 2 hari tengah. Apa saja yang perlu disiapkan? Itu lokasinya Kecamatan Sukosade punya Astungkare saya bisa segera. Astungkare. Amanika kemandan, Mbak Eni. Nggih. Suksema Mawali. Santi. Om Santi. Pak Made Ribek dari Dlot Peken. Mungkin 2 penelpon dulu
sebelum kita bahas lagi, silakan Pak Gede. Baik, terima kasih. Yang saya sampaikan yang pertama dengan Pak Gede Sedake dari Ambengan, Pak Gede. Jadi sebelumnya saya minta maaf nih, bila mana ada pelayanan kami mungkin di kecamatan dan mungkin di pusat yang kurang berkenan di hati Bapak itu. Jadi saya mohon maaf. Jadi untuk apa yang telah disampaikan tadi, ada ketidaksinkronan itu kan antara data SPPT lah dengan luasan di sertifikat, itu bisa melakukan validasi dan verifikasi ulang, Pak, gitu kan. Jadi nanti syaratnya mungkin Bapak lebih enaknya ke kantor aja dulu kan. Oke, lebih enak ya, sebenarnya Pak, ya? Di website sudah ada. Oh iya, siap. Ya. Jadi kami kan punya alamat website dengan alamat BPKPD UID kan. Itu bisa dilihat di sana, ada di sana. Syaratnya ada dan formulirnya pun ada kan. Ada, bisa di-download sana sebenarnya. Oke. Nah, tapi karena mungkin mohon maaf, mungkin kan tidak semua masyarakat punya komputer, punya internet dan punya akses internet gitu kan. Nah, kami juga melayani secara manual kantor. Itu. Walaupun nanti kan kami sudah punya cabang punya UPT istilahnya di kecamatan, namun itu nanti kurang responsif. Mohon maaf sekali lagi, Bapak bisa langsung saja ke BPKPD Buleleng. Ya mungkin dari segi jarak tidak begitu jauh lah. Jadi itu ada di Jalan Ngurah Rai nomor 2 di sebelahnya rumah jabatan Bupati Buleleng. Kan juga ada di pusat kota sebenarnya di titik 0. Itu ada, nanti kita akan berikan penjelasan sekaligus belangko-belangko yang harus dipenuhi untuk melaksanakan validasi dan verifikasi data. Nah, sebenarnya saat ini kita sudah ada inovasi baru. Jadi begitu ada perubahan pemecahan atas objek pajak, kita juga melakukan validasi sebenarnya. Mungkin ini yang lama mungkin ya, kira-kira lebih dekat yang lama mungkin. Jadi yang namanya cuan in service. Jadi satu pelayanan itu dua sekaligus kita terima, bayar pajak BPHTB dan sekaligus juga adanya SPT yang baru yang tervalidasi. Ya. Itu dulu. Nanti mungkin bisa ditambahin seperti apa nanti mekanisme dan prosesnya dan apa aja, mungkin nanti teman-teman dari Bu Susi ada Bu Yulin bisa nambahin. Untuk Pak Riba sama juga Pak Riba. Jadi saya nyampaikan terima kasih Pak Riba. Pak Riba Pekan ya sudah punya keinginan untuk membayar pajak daerah. Jadi mudah-mudahan nanti daerah bisa menggunakan untuk dalam rangka pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Buleleng. Silakan Bu Susi ditambah. Ya baik, terima kasih. Mohon izin Pak Kaban untuk menambahkan, benar sekali apa yang disampaikan oleh Bapak Kaban tadi, bahwa kita tuh sudah pelayanan kita semuanya sudah by SOP sebenarnya Bu ya. Jadi apa pelayanannya, berapa lama waktunya. Nah ini sudah kita standarisasi dan sudah berstandar ISO 9001/2015. Nah, terkait dengan nanti misalnya masyarakat ingin bertanya dulu gitu kan, bertanya kemudian mencari data, mungkin saya punya sertifikat tapi saya belum tahu ini knobnya di mana. Nah, kadang ini yang mungkin masyarakat harus mengantri dulu. Nah, di sini kita sebenarnya juga sudah menyiapkan layanan call center, Bu. Nah, jadi masyarakat sebenarnya masih bisa menanyakan dari rumah dengan menghubungi call center kita di WhatsApp 0813610.046. Jadi di sana bisa ditanyakan dulu apakah SPPT saya ini sudah ada knobnya atau belum, mencari data. Termasuk juga tadi yang Pak Nyoman Ribek tanyakan, kalau saya punya tanah masih atas nama orang lain, kita mau mutasi istilahnya kan, mutasi pajak, atau tadi Pak Gede Sedake bilang tanah saya luasannya tidak sesuai. Nah, di call center sendiri sudah
bisa ditanyakan dan sudah bisa disiapkan informasi apa saja yang harus disiapkan, termasuk juga formulir-formulirnya. Jadi kalau mungkin masyarakat belum familiar dengan akses website kita, nah kita sediakan dengan WhatsApp. Jadi silakan masyarakat Bisa mengakses di 081 36 10046. Nah, jadi ketik Yan Starpa atau bisa telepon, itu sudah ada operator kita yang nanti yang akan melayani. Oke, siap. Tadi Bu Yulin mau nambahkan dari pertanyaan-pertanyaan penelpon kami pagi ini? Iya, baik, terima kasih Bapak Gede Sedake, kemudian Pak Made Ribe. Untuk yang Pak Made Sedake tadi seperti yang disampaikan Bu Sekban itu layanannya adalah mutasi penuh ya, atau pembetulan luas. Jadi nama tidak berubah, kemudian hanya luasannya saja yang disesuaikan. Itu kalau sesuai dengan standar operasional pelayanannya kami, SOP kami yang tadi sudah ber-ISO 9001 tadi, itu sebenarnya SOP kami cukup 3 hari. Ya, jadi mohon maaf kalau memang ada yang belum terlayani sesuai dengan SOP kami, nanti bisa diklarifikasikan di layanan call center kami. Kemudian kalau memang Bapak Ibu lebih ingin mengklarifikasi data, bisa ke kantor kami. Kemudian untuk Pak Made Ribe tadi, untuk bagaimana cara pembayarannya PBB-nya Bapak ya. Jadi pembayaran PBB memang tadi sudah disampaikan juga bahwa kita sudah punya beberapa kanal pelayanan. Selain bisa melalui Bank BPD, juga ada beberapa layanan termasuk di Indomaret, jadi bisa itu dengan caranya Bapak dengan menunjukkan NOP yang Bapak miliki. Jadi kalau sudah ada NOP itu nanti pasti akan terekod, jadi langsung muncul berapa tagihannya. Nanti disampaikan aja, bisa ke PT Pos juga bisa, ke Bank BPD bisa, atau via mobile banking juga bisa. Ya. Baik. Ini yang menarik nih Bu Susi nih, kita ke Ibu Susi dulu ya. Kalau tadi kan sampaikan bahwa PBB yang paling tinggi pendapatannya Bu ya. Iya, Ya kan? piutangnya, Iya. Piutangnya ya. Oh, berarti memang itu yang paling tertunggak hitungannya juga ya? Iya, betul. Oke, berarti yang paling tertunggak, tapi untuk saat ini memang itu di Kabupaten Buleleng. Betul. Kira-kira apa yang membuat masyarakat untuk tidak membayar itu gitu? Ya, kalau kita lihat sih memang yang pertama mungkin kekurang tahuan masyarakat terkait dengan kewajiban perpajakannya, kesadaran yang mungkin, kemudian juga tidak terlepas juga kemungkinan ada data-data memang yang belum valid. Nah, inilah yang sebenarnya kita sekarang menjadi program utama kita, selain mendorong masyarakat untuk bisa aware terhadap kepemilikan tanah dan bangunannya, apakah sudah terdaftar ataukah masih ada tunggakan. Nah, ini kita siapkan dengan relaksasi. Nah, termasuk juga untuk melihat apakah data-data yang ada di database kami memang ada secara jelas objek dan subjek pajaknya. Nah, ini kita sudah juga melibatkan teman-teman di aparat desa untuk melakukan pemutakhiran dan konfirmasi SPPT. Jadi ini sedang kita progres untuk bulan Oktober ini kita targetkan semua desa sudah bisa menyampaikan hasil konfirmasi SPPT-nya, sehingga kita bisa melakukan validasi di database kita. Nah, tentunya di sini juga kami harapkan peran serta aktif dari masyarakat sendiri. Jadi bagi masyarakat yang sudah mendapatkan SPPT dari aparat desanya, jika memang ada yang belum sesuai atau misalnya ternyata ada SPPT-nya yang ganda, nah ini mohon segera untuk bisa diinformasikan kepada aparat desa sehingga bisa terrecord dan kita pun bisa membersihkan data-data ini, Bu ya. Baik, jadi kalau ini ada pertanyaan lagi melalui WhatsApp kami. Silakan untuk yang penelpon juga ada katanya ini. Baik, saya sapa dulu terlebih dahulu ya untuk penelpon. Halo, selamat pagi, Om Swastiastu.
Halo, selamat pagi Pro 1. Nggih. Om Swastiastu. Selamat pagi Pak Narte nggih. Nggih, durus Pak Narte. Sirik nama narasumbernya Pak Kepala. Pak Dr. Andes Gede Sugiarto Widiade MSI. Nggih. Pak Gede. Dengan Ibu Sekretaris stafnya. Nggih. Rahayu Pak De. Rahayu. Asal jangan Pak Perang, nanti perang saya dengan dengan Bu Prisma juga. Oke, terima kasih. Saya sudah beberapa kali ke kantor ngurus waris, pelayanannya prima karena yang menerima Prisma, Ibu Prisma, jadi prima. Ya, mudah-mudahan Taman Kota juga pelayanannya begitu bagus. Hanya ada beberapa masukan tentang permohonan pengurangan, seperti juga pendapat di DPR waktunya pengurangan pajak 0,5% itu mungkin tidak banyak yang memohon tentang sertifikat dari warisan. Mungkin lebih banyak sosialisasinya tentang mungkin ada yang saya alami dulu PBB pengurangan pensiunan kan gitu ada ya. Cuma saya waktu itu protes Bu Prisma sama Pak Gus Prang. Kenapa tidak ada alasan pengurangannya, apa alasannya? Apakah karena saya bayar hanya 75.000 dan 45.000, kemudian tidak diterima pengurangannya? Hendaknya dia ada di klausul di alasannya itu karena gini kan gitu. Jadi pelanggan atau pembayaran pajak itu tahu dan merasa puas. Itu yang pertama. Jadi mohon sosialisasi tentang permohonan pengurangan pajak, entah apa jenisnya, sehingga para wajib pajak tahu. Kedua, saya mengalami beberapa proses warisan ini, SPPT, ke BPN dan seterusnya. Cuma saya berpikir mencari SPPT waris kan diukur dulu di BPN. Syukur saya sudah proyek PTSL tidak jadi karena kuotanya habis, sudah mengukur. Jadi ada hasil ukurnya. Nah, bagaimana kalau belum ada hasil ukur, terus dari BPN minta permohonan konversi, minta SPPT. Kan kosong, tidak bisa SPPT, tidak ada. Konversi diukur belum. Ini yang saya berpikir untuk diskusikan nanti. Kebetulan kemarin 2 minggu saya ngadap Kepala BPN, kebetulan Pak Mangku yang Kanwil BPN Bali itu pernah mantan murid saya SMA TP. Jadi bisa komunikasi. Nah, itu mungkin apakah ada ngalami gitu, cari SPPT diminta oleh badan keuangan ini, mana gambarnya? Dia belum punya gambar. Memang SPPT kan harus ada gambar. Sedangkan dari BPN belum menerbitkan gambar. Nah, solusinya apakah BPN itu bisa mempercepat ngurus gambarnya, mengukur, tetapi di konversi itu di belangkonya berisi nomor SPPT. Nah, mudah-mudahan ini ada kebijakan dari BPN. Kalau nomor SPPT belum ada, apakah pengukurannya lebih dipercepat sehingga bisa syarat untuk SPPT. Terakhir, saya setuju sekarang semua terintegrasi digital, meleleng sudah menjadi berbasis digital. Waktu ini saya diskusi dengan Bu Prisma, Bu, saya sekarang ada tambahan, saya tidak ngerti ada tambahan dari BPN, harus ada pajak yang diturunkan sekian persen itu 0,5, saya lupa panjangannya. Pak, syaratnya gini. Bu,
bisa saya tidak memenuhi syarat ini membawa berkasnya, membawa tambahannya. Kan sudah digital, kan bulan Maret SPPT udah keluar syaratnya tidak jauh beda. Oh Pak masih ngebur berkas. Bu jangan ngebur berkas, kan masuk digital. Setelah saya gitu kan, besoknya di calling saya, ya Pak, tidak ada usah nambah KTP, kakak sudah ada. Nah ini mungkin masukan. Jadi kalau sudah digital, jangan manual bahasa ngebur berkas maupun mudah-mudahan di posisi yang lain juga tidak demikian memberikan penjelasan kepada pemohon. Jadi klik, jadi oh Pak syaratnya sudah ada, hanya nambah ini aja. Nah itulah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada juga tambahan Pak. Kemarin ada teman saya di Lopina, mungkin Pak Gus Perang yang ke lapangan, mereka tidak beroperasi gininya, restorannya, mungkin ada keterangan apa nanti, mungkin ada pengurangan pajaknya, sehingga katanya sudah diberikan pengurangan. Nah ini suatu contoh bahwa apabila ada usahanya mungkin macet dan sebagainya, ada pertimbangan untuk memberi keringanan. Sekian, terima kasih Om. Santai Om. Suksema Pak Narte nggih ya. Ini saya mau bacakan dulu satu WhatsApp nggih dari Bapak Romi Sudite. Dulu saya sering mendengar tagline pajak yang berbunyi orang bijak taat pajak. Pertanyaannya apakah tagline itu masih berlaku hingga sekarang ataukah ada tagline baru, Pak? Itu saja ya. Oke, satu penelpon lagi Bung ya. Baik. Nih lumayan rame nih. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Iya, Bang Ramadan. Mbak, dari Ramadan. Dari Bang Ramadan di Sorong. Iya. Okay. Boleh ya? Boleh. Silakan. Ya, selamat pagi dan Om Swastiastu untuk Bapak-bapak dan Ibu narasumber ya yang saya hormati. Selamat beraktivitas dan salam sehat selalu. Ini tentang PBB saja atau bisa bertanya tentang pajak secara umum, boleh nggak untuk mungkin lebih cenderung ke pajak daerah ya Pak ya? Pengetahuan umum, boleh ya? Lebih ke pajak daerah nih Bang Ramadan. Oh pajak daerah. Oh saya mau tanya tentang pajak pertambahan nilai atau PPN. Oh nggak bisa. Bisa. Oh tidak bisa ya tentang mungkin ke pusat kalau itu. Oh itu. Iya siap. Oh ya udah kalau gitu, soalnya saya mau tanya tentang itu PPN dan PPH gitu. Mungkin lain waktu ya Pak Bang Ramadan ya. Iya, terima kasih. Selamat pagi. Tidak apa-apa. Terima kasih. Baik, mungkin ditanggapi nih untuk Pak Narte dan juga Pak Romi Sudite. Baik. Terima kasih Pak Blinarte biasa kami sering ketemu dengan beliau. Iya, beliau sering diskusi, cuma karena keterbatasan waktu kan. Jadi beliaunya manakala ada pelayanan yang sudah arahkan kepada yang menangani. Jadi memang yang betul yang menangani adalah Bu Prisma dan juga Bu Yulin yang langsung menangani terkait dengan pelayanan perpajakan. Jadi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Narte gitu kan, nanti mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi oleh Bu Yulin, karena Bu Yulin langsung bersentuhan dengan pelayanan dimaksud dan ditambahkan oleh Bu Susi. Nah sebelumnya saya mungkin menyampaikan terima kasih nih kepada Pak Narte, sudah dengan antusias, dengan kesadaran tinggi itu sudah melakukan dan pembayaran pajak ya sudah tepat waktu dan tepat jumlah juga. Ya, terima kasih Pak Narte gitu kan, sudah melakukan istilahnya validasi dan pembayaran pajak dengan baik selaku warga negara dan juga warga Buleleng lah. Terkait juga dengan pertanyaan-pertanyaannya Pak Roni Sudike. Pak Romi Sudike ya. Sudite ya. Jadi orang bijak taat pajak ini sebenarnya kan tagnya Direktorat Pajak Pusat ini sebenarnya. Namun kita gunakan. Gunakan juga. Ya, kita gunakan lagi. Mungkin ada beberapa tambahan, bayar pajak tepat waktu dan awasi penggunaannya. Ini sama-sama kita gunakan. Siap. Mungkin ada tambahan dari pertanyaannya Pak Narte tadi nih Bu Susi dan Bu Yulin mungkin. Mungkin baik, terima kasih Pak Narte. Sebenarnya kita yang dikasih masukan nih. Makanya terima kasih sekali. Memang
digitalisasi itu arahnya kan mempermudah masyarakat ya, tidak lagi ada 2 kali mungkin birokrasi yang lebih berbelit-belit, persyaratan yang berbelit-belit. Nah, ini juga menjadi masukan kita. Terima kasih Pak. Nanti untuk proses layanannya sendiri sebenarnya nanti kalau masyarakat sudah semakin melek IT, melek digital itu udah bisa dari rumah, sudah bisa mengakses, memasukkan berkas dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan permohonan pengurangan Pak, jadi di dalam peraturan bupati, di Perda dan juga peraturan bupati sebagai turunannya itu memang dimungkinkan bagi wajib pajak untuk mengajukan permohonan pengurangan ataupun nanti misalnya permohonan keberatan atas ketetapan pajaknya. Nah, ini dan kita juga sudah selalu memproses itu sesuai dengan SOP. Jadi masyarakat bisa mengajukan permohonan pengurangan PBB berdasarkan atas kondisi subjek pajak. Nah, ada yang pensiunan memang bisa mengajukan, kemudian berdasarkan objek pajaknya juga kalau dia lahan pertanian juga ada proses kesempatan untuk mengajukan pengurangan. Kalau misalnya NJOP-nya dirasa belum sesuai, itu ada proses keberatan. Nah, ini kita sudah hampir tiap minggu kita melakukan sidang, dan terima kasih juga Pak Narte nanti untuk alasan kenapa ditolak dan kenapa diterima. Nah, itu mungkin nanti akan kita jadikan bahan pertimbangan untuk bisa kita sampaikan kepada masyarakat. Jadi masyarakat kan mungkin memang benar banyak yang tidak tahu apakah memang ada celah-celah untuk mengajukan pengurangan ini. Nah, kita saban tiap hari Senin kita sudah membuka ruang info publik sebenarnya di Facebook media sosialnya BPKPD. Nah, mungkin masyarakat yang belum memfollow silahkan di follow. Nanti di sana akan kita update informasi-informasi yang bermanfaat bagi masyarakat, sehingga masyarakat bisa mengetahui. Termasuk juga yang turun waris juga kemarin kita di dalam peraturan bupati kita sudah sampaikan bahwa ada kesempatan untuk pengurangan sampai di angka 75%. Nah, mungkin pertanyaan yang tadi terkait dengan bagaimana yang hasil ukur proses pronanya, hasil ukurnya belum ada gitu kan. Nah, tapi harus disyaratkan SPPT. Nah, ini memang kita dalam proses pengurusan SPPT di awal kita memang lakukan verifikasi gambar dulu. Nah, kalau misalnya tidak ada sertifikat gitu ya, masyarakat bisa mengirimkan titik koordinat. Nah, tujuannya adalah agar tidak terjadi duplikasi NOP sebenarnya. Jadi mungkin masyarakat tidak tahu apakah tanah mereka sudah punya SPPT yang masih atas nama orang lain, atau di lokasi yang sama sudah ada SPPT mungkin atas nama leluhurnya dulu atau nama orang tuanya. Nah, inilah yang kita verifikasi dulu sehingga masyarakat tidak langsung serta-merta melakukan pendaftaran baru gitu kan. Kalau misalnya ternyata di lokasi yang ditunjukkan itu ternyata memang sudah ada SPPT-nya, kita konfirmasi apakah ini benar lokasi tanah Bapak Ibu, kemudian sudah ada benar ini mungkin atas nama pemilik lama. Nah, kalau misalnya memang benar kita arahkan pelayanannya ke mutasi. Tapi kalau memang ternyata di peta kita memang belum terdaftar, barulah kita arahkan ke pendaftaran baru. Nah, ini sebenarnya tujuannya. Jadi mohon izin nanti masyarakat untuk bisa memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya. Verifikasi gambarnya itu juga bisa lewat Google share titik koordinat ya, map yang seperti Google itu. Map ya? Google Map bisa. Nah, tentunya kalau yang belum memiliki sertifikat kan pasti biasanya dia ada surat keterangan kepemilikan. Nah, di sini kita juga melakukan verifikasi turun ke lapangan untuk bisa memastikan lokasi dan juga apakah di atas tanah itu tidak bermasalah. Nah, ini yang menjadi proses-proses yang kita lakukan agar nantinya endingnya objek pajak yang dikeluarkan sebagai produk layanan kita tidak bermasalah di kemudian hari. Nah, terima kasih sekali atas
masukan-masukannya dari Pak Narte, kemudian Pak Romi Sudirte juga orang bijak taat pajak. Memang benar Pak, kalau kita bijak pasti tercerahkan dan pasti bisa memahami pajak itu untuk apa kan gitu, untuk pembangunan di Kabupaten Buleleng. Khususnya. Ibu Yulin mungkin tadi mau menambahkan? Ya, baik. Yang pertama, terima kasih sekali saya ucapkan kepada Pak Narte. Inilah Mbak salah satu contoh wajib pajak yang proaktif. Jadi ada hal-hal yang kurang jelas, beliau memang aktif di kantor kami. Jadi sering kadang juga diskusi, jadi bisa menjadikan kita lebih ada hal yang kurang, jadi kita bisa approve itu, bisa meng-up itu. Tadi memang di Pak Narte mungkin tadi yang dimaksud mungkin pengurangan BBHTB ya, beliau dari turun waris kemudian mengajukan pengurangan, itu memang ada, itulah salah satu dari beberapa puluh ya mungkin relaksasi yang kita berikan, salah satunya juga BBHTB, kita juga memberikan relaksasi berupa pengurangan. Terus kemudian Pak Narte selaku pensiun memang ya sempat beberapa kali beliau mengajukan pengurangan juga. Kemudian untuk yang veteran itu juga ada bisa mengajukan. Kemudian untuk badan yang atau badan usaha yang bentuknya badan bukan perseroan ya, misalkan itu mengalami kerugian kepailitan, itu juga boleh bisa, mengajukan pengurangan. Kami akan menindaklanjuti itu. Jadi di BPKPD itu dibentuk tim verifikasi Mbak. Jadi di sana itu tim berkas masuk setelah memenuhi syarat yang sudah kami tentukan, itu nanti ada tim yang akan melakukan penelitian kantor dan penelitian ke lapangan. Jadi mulai kelengkapan berkas, kemudian ke lapangan kita lihat objeknya, karena pengurangan itu kita harus melihat dua, jadi dari kondisi subjek maupun objek pajaknya seperti apa. Nanti setelah itu akan dirapatkan dengan tim. Jadi tim ini terdiri dari siapa? Itu dari tim yang mulai dari tim yang mendata sampai tim yang menagih. Jadi kita tahu juga track recordnya, ini bagaimana pembayarannya, bagaimana kondisi di lapangan. Jadi kita benar-benar di sana clear verifikasi kami. Iya, itu untuk yang pengurangan. Terus tadi ada lagi satu yang resto tidak beroperasi tadi Bapak ya. Jadi untuk resto atau usaha yang tidak beroperasi itu dapat dilaporkan kepada kami bahwa kondisi sedang tutup. Jadi memang tidak beroperasi, nanti laporan pajaknya silahkan, karena tidak beroperasi tentunya nol dong dari sana, jadinya tentu saja nanti pembayarannya juga akan kita sesuaikan dengan laporan yang disampaikan kepada kami. Baik. Mungkin itu. Ini ada tambahan di pertanyaan, Desember apakah ada undian PBB? Jika ada, apakah hadiahnya ada? Ini ada Bapak Ibu? Ya, sebenarnya saat ini belum ya. Belum ya. Oke, belum. siap. Nanti kami akan usahakan rancang. Oke, siap. Nanti ada pajak award. Kami adakan laksanakan pajak award namanya. Oke. Jadi semua wajib pajak baik di sektor PAR, PBB dan lain sebagainya, kita coba akan berikan semacam penghargaan lah. Oke ya, untuk apa nanti kita akan. Baik, moga-moga ada ya Pak ya. Mohon doa dan dukungan. Ke Bu Yulin dulu lagi nih, mumpung masih ada waktu Bu Yulin, bagaimana dengan sorotan DPRD terkait piutang pajak? Apakah memang regulasinya seperti nantinya yang akan dicanangkan? Ya. Itu seperti apa piutang pajak dengan angka yang tidak sedikit soalnya? Baik Mbak, jadi piutang pajak itu memang PR besar bagi kami. Yang setiap tahun memang juga selalu kita evaluasi ya, kita pantau juga, karena dari awal pelimpahan dari KPP itu memang nilainya cukup besar, luar biasa, dan itu agak sedikit membuat kita lebih greget lagi begitu ya. Kalau dari sisi regulasi, kebetulan ini kemarin tahun 2022 kan terbit Undang-Undang 1 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Di mana di situ kita juga diwajibkan untuk merubah regulasi semua pajak dan retribusi.
yang mana kemarin muncul peraturan pemerintah sebagai tindak lanjut dari undang-undang itu di tahun 2023. Jadi kami sedang memproses juga untuk menyesuaikan dengan PP tersebut, yang mana itu merupakan pelaksanaan teknis kami ke depan, seperti apa yang kita lakukan. Untuk sebelumnya kita sudah berjalan dengan undang-undang lama, undang-undang 2008. Tahun 2009 kita melakukan beberapa rapat, karena itu juga ada tim khususnya lagi untuk penghapusan piutang. Jadi kita memang benar-benar clear sesuai dengan data yang masuk, itu termasuk cek lapangan juga, termasuk yang banyak itu adalah double knob dalam satu objek. Jadi kita memang net harus ke lapangan. Jadi intinya adalah harus clear ya. Harus clear kita. Dan semoga memang kedepannya ini memang masyarakatnya ya kita maksudnya diutamakan ya. Ini karena waktu nih, kita masih ada waktu 5 menit nih. Kira-kira untuk informasi yang disampaikan ada tambahan atau memang kita langsung berikan closing statement yang bisa diberikan kepada pendengar RRI di manapun berada nih. Silakan Pak Gede, Pak Bu Susi atau Bu Yulin nih. Ya. Baik, siap. Jadi sesuai dengan tema tadi itu kan digitalisasi pajak. Jadi saya berharap dengan seluruh pihak, bukan kami aja lah. Siap. Jadi kepada masyarakat dimanapun berada, tolong manfaatkan kanal-kanal digital yang sudah kami miliki. Kami semua sudah gunakan juga semaksimal mungkin. Baik itu tadi disampaikan WhatsApp. Ini biar bisa dicatat nih. Ada WhatsApp. Ada WhatsApp tadi udah dikasih tahu ya. Jadi WhatsApp call center Buleleng namanya kan. Itu di 081 36 10.046. Nah, ini WhatsApp yang akan menjawab seluruh permasalahan pajak. Gitu kan. Dan juga kami tadi sudah sampaikan ada website kami juga, itu bisa dibuka. Mungkin ini agak sulit ya. Dan kami juga punya aplikasi nih, aplikasi berbasis Android tadi udah disampaikan oleh Pak Susi, yaitu Panji dan Bukit. Nah, ini kami juga masuk ke sana ke Android. Itu namanya Panji dan Bukit, silahkan di-download. Di sana juga akan bisa menjawab seluruh permasalahan pajak dan juga pelayanan ada di sana. Hal-hal apa yang ingin apa istilahnya diinginkan di sana ada di sana. Sekaligus juga format-formatnya lengkap di sana ada. Dan juga bisa untuk membayar ya Bu Susi ya sekarang ya. Kita sudah membayar pajak juga bisa menggunakan aplikasi Android dimaksud Panji dan Bukit. Baik. Gitu. Jadi sekali lagi mohon dimanfaatkan seluruh kanal-kanal digital yang kami miliki. Nantinya dengan tujuan masyarakat tidak lagi harus datang ke kantor kami, tapi bisa melakukan pelayanan dimanapun, bukan di rumah, mungkin di luar daerah bisa juga kan. Apalagi membayar pajak sekarang. Pembayaran pajak sudah kami buka ke seluruh kanal-kanal pembayarannya, baik itu yang M-Banking yang saya disampaikan, bahkan kami sudah bekerja sama dengan Indomaret seluruh Indonesia ya. Jadi Bapak Ibu ada yang di Denpasar, silahkan ke Indomaret, sampaikan NOP-nya, NOP-nya, cocokkan apakah itu betul, langsung bisa terbayar di sana. Baik, sangat gitu. Mudah ya hitungannya ya. Mungkin tambahan dari Bu Susi, silakan. Silakan Bu Susi. Mungkin sedikit saja ya. Jadi dengan transformasi digital yang ditawarkan pemerintah kepada masyarakat itu merupakan wujud bahwa pemerintah sudah berusaha untuk melakukan pelayanan secara transparan dan akuntabel, dan tentunya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah inilah yang menjadi bekal utama kita sebagai pelayan masyarakat untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Mudah-mudahan dengan kepercayaan yang kami tawarkan ini membuat masyarakat semakin percaya menitipkan uang pajaknya kepada pemerintah untuk bisa membangun Kabupaten Buleleng khususnya dan juga Indonesia pada umumnya. Dan dengan relaksasi pajak ini mudah-mudahan masyarakat bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga piutang pajak ini bisa clear nantinya, dan belum tentu juga tahun depan ada relaksasi. Nah itu dia ini, tuh manfaatkan ya sebaik-baiknya 3 bulan ya. Baik Bu Yulin, mungkin sebagai closing statementnya nih. Iya baik. Jadi itulah upaya-upaya kami mendekatkan diri dengan masyarakat
Jadi mari bergerak bersama, mari bersama melaju untuk Buleleng maju. Buleleng tercinta pasti bisa. Pasti bisa, Astun Kare. Terima kasih untuk Pak Gede, Bu Susi dan Bu Yulin waktu dan kesempatannya. Semoga harapannya kita bisa tercapai selama 3 bulan ke depan. Dan untuk Anda juga pendengar, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah berpartisipasi melalui line telepon kami di 0362246644 dan juga melalui WhatsApp kami yang mendengarkan juga. Terima kasih. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Ya.